begitu sangat lahap memakannya. Ada garpu di sana dan ada pisau, alat untuk menyobek dari Bible tersebut. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa é a melhor refeição do dia. Só os inspirados pelo Espírito Santo conseguem se alimentar da palavra de Deus. Seperti Bom nasi demais. ya, minum juga gitu. Bom demais, você precisa experimentar isso. Bom demais. Baik, sahabat Asik Ngaji, video ini sangat viral di media sosial, di mana ada salah satu tokoh agama yang memakan bagian dari kitab sucinya. Kemudian dia makan dengan begitu sangat lahap, luar biasa. Ada tadi garpu, kemudian ada pisau, alat di mana digunakan untuk melahap kertas-kertas tersebut. Diduga memang ini adalah seorang pastor, dan diduga juga beliau ingin menghafal dari kitab sucinya sehingga memakannya kemudian melahapnya seperti yang tadi ada di dalam video itu. Nah, ikhwatillah, sahabat Asik Ngaji, beredar rumor di media sosial, katanya ada yang mengatakan seperti ini. Kalau misalkan kita memakan kertas atau memakan, taruhlah misalkan itu adalah Bible atau Al-Quran, kemudian dimakan dengan lahap, itu akan membantu hafalan kita. Ada rumor seperti itu di media sosial. Apakah betul itu sesuai dengan teorinya? Maka saya tegaskan di sini, itu sebetulnya adalah pembodohan. Kenapa? Karena hafalan itu terletak di otak, sedangkan apa yang kita makan itu letaknya di perut, dan pada akhirnya akan dikeluarkan melalui jalur belakang. Begitu kira-kira ya ikhwah. Jadi tidak benar adanya kalau misalkan ada seseorang yang memakan kertas atau apapun itu sehingga akan membantu daya talarnya, akan membantu daya hafalnya. Nah, ikhwah, ternyata kalau misalkan kita menerjemahkan dari video yang ditampilkan ini, karena memang ini bahasanya bukan bahasa Inggris juga, kita terjemahkan melalui translate. Seorang pendeta evangelis menimbulkan kontroversi dengan memakan halaman-halaman Alkitab, dengan menyatakan bahwa ia sedang menunjukkan secara harfiah bahwa ia memakan firman Tuhan. Peristiwa ini direkam dalam video dan dengan cepat menjadi viral di media sosial, menimbulkan reaksi beragam di antara umat dan warganet. Dalam video tersebut, pendeta itu merobek bagian-bagian dari kitab suci dan mengunyahnya sambil berkhotbah tentang pentingnya hidup sesuai dengan ajaran-ajaran Alkitab. Beberapa pengikut mendukung tindakan tersebut. Jadi ikhwafillah, kalau misalkan kita melihat dari tayangan tadi, ini bisa dijadikan pelajaran untuk umat Islam. Jadi pembelajaran itu bisa dari apa saja, mengambil hikmah itu bisa dari kejadian apa saja. Nah, salah satunya adalah kejadian dari tokoh agama sebelah ini ikhwafillah. Walaupun kita harus garis bawahi tadi bahwa beliau ini memberikan khotbahnya, memberikan nasihat-nasihatnya dengan cara memakan Bible. Itu di kalangan mereka juga ada kontroversinya, tetapi tentu ini juga bisa diambil pelajarannya untuk kita semua, bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh pendeta ini atau apa yang dilakukan oleh pastor ini sejatinya itu adalah keyakinan masing-masing, itu adalah keyakinan mereka sendiri. Nah, ikhwafillah, kami suka diberikan pesan seperti ini di media sosial. Salah satunya misalkan ada dari netizen yang berkomentar seperti ini. Jadi di satu sisi non-muslim ingin kitab mereka dihafal, ya, seperti ada di video kami sebelumnya, dengan cara dinyanyikan dan lain sebagainya, kemudian dengan cara memakannya, begitu ya, diduga seperti itu untuk menghafal dari kitab sucinya. Tetapi di satu sisi ada yang berkomentar seperti ini, katanya ini ditujukan kepada kami, ya, tidak perlu hafalan tapi dimengerti daripada hafal tapi tidak tahu artinya. Miris lagi, ternyata isinya penuh dusta. Taqiyah saja ternyata setelah dibongkar bukan firman Allah. Nah, ikhwafillah,
komentar-komentar semacam ini seringkali ditunjukkan kepada kami, seringkali ditujukan kepada umat Islam yang memang mereka umat Islam ini hafal Al-Quranul Karim. Kemudian non-muslim ini di luar sana mengatakan tidak perlu hafalan kalau misalkan tidak mengerti. Itu sangat keliru. Kenapa? Umat Islam kemudian menghafal Al-Quran itu dituntut untuk paham apa yang kemudian dibaca dan dihafalkannya itu. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah petunjuk hidup. Al-Quran itu adalah hudan lil muttaqin. Bagaimana kita bisa mendapatkan petunjuk kalau misalkan kita tidak mengetahui petunjuk itu sendiri? Bagaimana kita bisa sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kalau misalkan kita tidak mengetahui arti makna dari firman Allah itu sendiri? Jadi sangat keliru kalau misalkan umat Islam menghafal Al-Quran kemudian tidak paham akan artinya. Karena umat Islam sekali lagi, di samping kita menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, kita juga dituntut untuk memahami Al-Quran itu sendiri. Karena sekali lagi, Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang beriman. Nah, pertanyaannya kemudian, tapi kan ada sebagian umat Islam yang hafal Al-Quran tapi tidak tahu artinya. Kita husnudzon saja, mungkin mereka masih menghafal Al-Quran, adapun untuk artinya, maknanya yang kemudian dipahami, itu kan menjadi soal yang berbeda. Mungkin saja di hari berikutnya, di hari yang akan datang, mereka juga akan mempelajari bagaimana arti makna dari Al-Quran itu sendiri. Jadi ada poin plus bagi umat Islam, di samping menghafal Al-Quran, mereka juga dituntut untuk mengetahui isi atau kandungan dari Al-Quran itu sendiri. Karena sekali lagi, Al-Quran itu hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Nah, ikhwafillah, seringkali komentar-komentar seperti ini itu diajukan kepada kami. Bahkan kalau misalkan kita melihat dari perkataannya, katanya miris, ternyata isinya penuh dusta. Sembari mereka tidak mengetahui isi artinya. Jangankan mereka mengetahui maknanya, mengetahui artinya, membaca saja mereka tidak mau. Membaca saja mereka enggan, ikhwafillah. Sehingga kalau misalkan kita melihat dari sini ya, dari kata-katanya, katanya taqiyah saja, ternyata setelah dibongkar bukan firman Allah. Dari mana Anda bisa mengetahui seperti ini, sedangkan Anda tidak membaca ayat suci Al-Quranul Karim, sedangkan Anda tidak mengetahui bagaimana ayat Al-Quran itu sendiri. Nah, ikhwafillah, mungkin itu dulu video yang saya sampaikan. Jadi diduga memang pastor ini ingin menghafal kitab sucinya, ingin menghafal Bible-nya, tapi mungkin apa daya terjadi, ikhwafillah. Apakah memang bisa hafal seperti itu atau tidak? Kami tidak urusan kepada itu semua, tetapi hal ini bisa kita jadikan pelajaran untuk iktibar bagi umat Islam, ikhwafillah. Mungkin itu dulu video yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.